Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian tafsir surat Hud yang lalu kita bacakan ayat 18. Sebelum kita melanjutkan ke ayat 19, sekilas kita ulangi, kemudian nanti kita melanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Barakallahu fiik. Ada enggak orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang bikin kedustaan atas nama Allah? Allah berfirman demikian. Allah memutuskan demikian. Nabi SAW bersabda demikian dan demikian, dan seterusnya. Ada nggak yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah seperti ini? Ada apa enggak? Ini pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Namanya al-istifham al-inkari. Karena sudah jelas sekali. Ada enggak yang lebih zalim daripada orang yang semacam itu? Yang membuat kedustaan atas nama Allah. Ini menunjukkan kezaliman yang sangat besar sekali. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka akan dihadapkan di hadapan Allah untuk Allah putuskan hukuman bagi mereka. Ketika Allah memutuskan hukuman yang berat untuk mereka, wa yaqulul asyhadu, maka berkatalah para saksi, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, yaitulah orang-orang yang membikin kedustaan atas nama Allah. Jadi mereka ini dihinakan di hadapan seluruh makhluk. Siapa yang dimaksud dengan saksi? Ketika Allah putuskan untuk mereka hukuman yang berat, maka para saksi mempersaksikannya. Ya, itulah mereka-mereka yang membuat kedustaan atas nama Allah. Jadi orang-orang ini diperlihatkan di hadapan seluruh saksi, di mana Allah menghinakan orang-orang ini. Siapa saksi-saksi? Sudah kita bahas, tafsirnya banyak. Saksi-saksi tersebut adalah para malaikat. Saksi-saksi tersebut adalah para rasul. Saksi-saksi tersebut adalah umat manusia, termasuk kita. Kita akan menyaksikan, akan menjadi saksi
bagi kaumnya Nabi Nuh. Loh, bagaimana kita nggak pernah sezaman dengan Nabi Nuh, tetapi kita akan menjadi saksi bagi umatnya Nabi Nuh. Allah tegaskan sebagaimana ayatnya sudah kita bacakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang terakhir, kita ini umat yang terakhir, sebagai umat yang pertengahan untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Kita akan menjadi saksi untuk umatnya Nabi Nuh. Benar, ya Allah, Nabi Nuh telah menyampaikan seluruhnya. Kita akan menjadi saksi untuk umatnya Nabi Hud. Benar, ya Allah, Nabi Hud telah menyampaikan seluruhnya. Kita akan menjadi saksi untuk seluruh manusia. Nah, kemudian siapa yang menjadi saksi untuk kita? Ketika kita menjadi saksi untuk seluruh manusia, siapa akan menjadi saksi untuk kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sedikit kita tambahkan, sedikit kita ngulangi maksudnya. Sedikit kita ngulangi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, Nabi menyampaikan beberapa hal. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, hal balaghtukum, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian? Para sahabat mengiyakan. Hal balaghtukum, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian? Para sahabat mengiyakan. Nabi ulangi lagi, hal balaghtukum, apakah semua itu sudah aku sampaikan kepada kalian? Sudah ya Rasulullah. Allahumma syahad. Nabi menengadah ke atas dan Nabi bersabda, Allahumma syahad, ya Allah, persaksikanlah. Mereka mengatakan, saya telah menyampaikan semuanya. Jadi kita akan menjadi saksi untuk seluruh manusia. Dan siapa yang menjadi saksi bagi kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ayat ini, ketika orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah tadi dihadapkan di hadapan Allah, kemudian ketika Allah putuskan hukuman yang berat untuk mereka, maka seluruh saksi yang menyaksikannya pada mempersaksikan, benar, itulah orang-orang yang ketika di dunia membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Pernah enggak Allah berfirman tentang kaburnya akidah? Enggak ada. Yang ada adalah ketegasan dalam bab akidah. Lakum dinukum waliyadin. Terus yang penuh toleransi yang Allah ajarkan apa? Urusan muamalah duniawi. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian kepada mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil. Dan di akhir ayat Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya kepada mereka orang-orang kafir kita disuruh berbuat adil dan Allah sampai menegaskannya. Dan kepada mereka kita disuruh berbuat baik. Di situ yang Allah tegaskan tentang toleransi. Gak ada dalam masalah akidah ibadah toleransi. Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Kemudian ada tokoh-tokoh zaman sekarang mengatakan apa-apa. Apa nggak takut? Apa nggak takut? Apalagi kalau kemudian kita mau bahas lebih dalam lagi, pada zaman Nabi SAW ada orang kafir apa enggak? Ya banyak. Nabi SAW diutus dalam keadaan manusia pada kafir. Kemudian Nabi dakwahkan agar mereka masuk Islam, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Apakah Nabi tidak mencontohkan, tidak mengajari bagaimana di hadapan orang-orang kafir?
Sangat jelas. Toleransi dalam masalah muamalah duniawi, utang piutang, dagang, pinjam meminjam dan seterusnya. Nggak ada. Ketika mereka berbuat ritual-ritual, kemudian kaum muslimin andil, nggak ada. Itu kan parameter di dalam kita jalanin kehidupan beragama. Kenapa kehidupan Nabi dengan para sahabatnya yang merupakan parameter kok tidak dilihat? Lebih senang mentafsirkan Al-Quran dari dirinya. Ini kan begini, ini kan begini, ini kan begini. Wong pedoman di dalam mentafsirkan loh sudah jelas. Ya kehidupan Nabi dengan para sahabat itu parameter pedoman di dalam mentafsirkan. Kenapa gak dilihat? Dengan ngutak-ngutik bahasa dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini masuk di dalam bab faman wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Nanti mereka dihadapkan di hadapan Allah dan para saksi akan menyaksikan. Yaitu itu orangnya yang ketika di dunia membikin-bikin kedustaan, membikin-bikin kebohongan atas nama Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi awalnya dimulai dengan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Adakah yang lebih zalim? Itu pertanyaan tidak butuh jawaban. Diakhiri dengan penegasan bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka-mereka itu. Orang-orang yang zalim. Sekarang kita lanjutkan. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Kita terjemah lafziyah terlebih dahulu. Alladzina, Bapak-bapak Ibu bisa ngikutin. Alladzina, orang-orang yang yasudduna, menghalang-halangi, an sabilillahi, dari jalan Allah, wa yabghunaha, dan mereka menghendakinya iwaja, kebengkokan, wahum, dan mereka bil akhirati, terhadap akhirat, hum, mereka kafirun, kafir, ingkar, tidak percaya, mengingkari. Pada ayat yang sebelumnya Allah bertanya dengan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Adakah yang lebih zalim daripada orang yang membikin-bikin kedustaan atas nama Allah dan seterusnya? Dan Allah tegaskan laknat Allah ditimpakan pada mereka. Pada ayat ini disebutkan contoh tentang siapa yang zalim. Jadi ayat ini menegaskan ayat yang sebelumnya atau menjelaskan ayat yang sebelumnya. Siapa yang zalim, yang sangat zalim, yang membuat kedustaan atas nama Allah? Siapa? Mereka adalah alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Jalan Allah kan gamblang. Jalan Allah gamblang. Bagaimana tidak gamblang? Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya bahwasanya gamblangnya ajaran yang telah disampaikan ibaratnya malamnya seperti siangnya. Lailuha kanahariha. Malam itu kan gelap. Tapi Nabi katakan malamnya seperti siangnya. Ini ungkapan yang maknanya sangat gamblang sekali jalan yang mesti kita tempuh. Kalau orang memahami hadis ini, sesungguhnya tinggal diikutin saja, nggak perlu ada perdebatan-perdebatan. Nggak perlu.
Karena sangat gamblang. Jalan Allah itu gamblang. Sampai Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya jalanku ini mustaqima, lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan ini oleh kalian. Ikutilah jalan ini oleh kalian. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan yang sangat banyak. Karena jalan Allah hanya satu. Wa anna hadza sirati, satu. Hanya jalan Allah hanya satu. Dan sesuai ini jalanku hanya satu, mustaqimah, lurus. Ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan yang sangat banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, nanti kalian bercerai-berai dari jalan yang satu ini. Gara-gara mengikuti jalan yang banyak, nanti bercerai-berai dari jalan yang lurus ini. Kalau berada di jalan yang lurus tidak akan bercerai-berai. Yang ada adalah persatuan. Dan Nabi ketika membacakan ayat ini, Nabi itu memegang kayu. Ketika menjelaskan ayat ini, Nabi ngambil garis, kemudian membuat garis-garis kanan kirinya banyak, seret. Nabi dan bersabda, ini jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan yang di sampingnya jalan-jalan yang banyak, tidaklah di atas jalan ini kecuali ada dai yang menyeru-nyeru untuk masuk ke neraka. Dan Nabi membaca ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berjaga-jaga. Tattaqun itu takwa. Takwa itu artinya berjaga-jaga, menjaga diri agar berada di jalan yang satu itu. Di dalam ayat ini, siapa orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki jalan Allah yang lurus dijadikan oleh mereka sebagai jalan yang bengkok. Mereka itu siapa sih? Mereka itu orang-orang yang terhadap akhirat mengingkari. Berarti yang dimaksud orang kafir, iya. Orang yang orientasi hidupnya ya dunia, mati ya sudah. Jadi yang terpenting jaya ya di dunia, senang ya di dunia. Maka sangat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan Nabi yang tidak lain adalah jalan Allah, jalan yang lurus. Mereka menghendakinya agar manusia itu jangan menempuh jalan itu, tetapi yang lainnya. Jadi jalan Allah yang lurus, mereka menghendakinya sebagai jalan yang bengkok. Coba kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Summa wasofa zulmahum. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kezoliman mereka, kezoliman yang ada pada ayat yang sebelumnya. Orang-orang yang bikin kedustaan atas nama Allah sebagai orang-orang yang paling zalim. Apa kezaliman mereka? Alladzina yasudduna an sabilillah fasaddu bi anfusihim an sabilillah wa hiya sabilar rusul. Mereka dengan kekuatan diri mereka menghalang-halangi jalannya Allah yang tidak lain adalah jalan yang Rasul telah jelaskan. Allati da'u an-nasa ilaiha, di mana Nabi mendakwai manusia menuju jalan tersebut. Wasaddu ghairahum anha, dan mereka tampil menghalang-halangi manusia agar jangan mengambil jalannya Nabi. Nabi sudah jelaskan sehingga itu sebagai pedoman, sebagai jalan yang harus ditempuh. Tapi manusia-manusia yang zalim tadi tampil menghindarkan manusia agar jangan mengambil jalannya Nabi. Fasoru a'immatan yad'una ilan nar,
dan jadilah mereka sebagai tokoh-tokoh yang menyeru manusia kepada neraka. Ya karena menghalang-halangi jalan manusia untuk meraih jalannya Nabi yang tidak lain jalannya Allah. Di situ rambu-rambu A sampai Z sangat jelas sebagai jalan harus ditempuh. Dihalang-halangi biar jangan mengambil jalan itu. Ya berarti mereka tidak lain menyeru manusia kepada neraka. Dalam tafsir As-Sa'di, fasoru a'immatan. Jadilah mereka imam-imam. Jadilah mereka pemimpin-pemimpin yad'una ila nar yang menyeru kepada neraka. Wa yabghunaha, dan mereka menghendaki sabilillah, menghendaki jalan Allah iwaja, sebagai jalan yang bengkok. Ayajtahiduna fi mailiha, mereka bersungguh-sungguh, berusaha keras, menggelontorkan dana, segala kekuatan diupayakan agar manusia itu lari dari jalan Allah yang lurus, tapi dijadikannya bengkok agar orang ke jalan yang lainnya. Litasira indanas ghairu mustaqimah. Akhirnya jalan Allah yang gamblang yang sangat jelas di hadapan manusia menjadi kabur. Ulanya siapa? Ulanya mereka, tokoh-tokoh yang mengajak kepada neraka. Kan yang dimaksud orang kafir. Iya, yang dimaksud orang kafir. Berarti ayat ini tidak menyinggung muslim, bukan begitu. Ini memang ayat konteksnya adalah orang-orang kafir. Pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy secara khusus dan kafir-kafir yang lainnya selalu membendung manusia agar jangan ngaji kepada Nabi, agar jangan mendengar kajian Nabi, agar jangan mendengar kalau Nabi membaca Al-Quran dibendung, agar tetap menyembah berhala dan yang lainnya. Jadi jalan Nabi yang lurus, yang tidak lain adalah jalannya Allah, tetapi dihalang-halangi biar manusia tidak sampai pada mengambilnya. Termasuk paman Nabi Abu Thalib dihalang-halangi agar jangan sampai bersyahadat. Jadi orang kafir, dia orang kafir. Berarti tidak terkait dengan kita dengan orang muslim. Bukan begitu di dalam kita mentafsirkan Al-Quran. Kaidah di dalam mentafsirkan adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah poin yang diambil adalah yang dilihat keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab atau asbabun nuzul. Kalau dilihat kekhususan sebab, ini terkait dengan orang kafir, berarti nggak terkait dengan kita. Iya, dan tidak mungkin. Oleh karena itu ada kaidah tafsir yang telah mengajari kita al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, suatu poin yang mesti diambil adalah dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Keumuman lafaz bagaimana? Keumuman lafaz adalah bahwa orang zalim adalah yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Berarti bisa juga terjadi pada kaum muslimin. Ya bisa saja. Kalau ada kaum muslimin menghalang-halangi dari jalan Allah. Mungkin jalannya sesuatu yang berbeda. Kalau orang-orang kafir zaman dahulu menghalang-halangi agar jangan masuk Islam. Tetapi orang-orang muslim bukan menghalang-halangi agar jangan masuk Islam, tetapi menghalang-halangi saudaranya sendiri, orang-orang muslim, biar tidak mengambil pedoman yang Nabi ajarkan. Tapi pedoman yang Nabi ajarkan yang sangat gamblang, ditakwil, diutak-utik, dipahami sesuai dengan kepentingannya dan seterusnya. Jadi meskipun ayat ini terkait atau konteksnya dengan orang kafir, bukan berarti tidak ditujukan kepada kita. Karena yang dilihat adalah apa? Keumuman lafaz. Keumuman lafaz.
Para jemaah rahman wa rahimakumullah, kemudian Syekh Sa'di melanjutkan fayuhsinunal batil wa yuqbihuna al-haq. Mereka sungguh-sungguh berupaya keras untuk membagus-baguskan kebatilan. Padahal batil, tetapi dibagus-baguskan oleh mereka. Sehingga perkara yang batil diperlihatkan sebagai yang hak. Wa yuqabbihun al-haq atau wa yuqbihun al-haq, menjelek-jelekan yang hak, padahal itu hak. Tetapi dijelek-jelekan sehingga di dalam pandangan manusia itu batil, padahal hak. Padahal hak. Contoh yang paling gampang yang hari-hari ini, Masya Allah, sebagian kaum muslimin dengan senjatanya, kan HP jadi senjata. HP jadi senjata, menjelaskan dan menjelaskan semampunya. Apa kata mereka? Oh, ini aliran intoleran. Oh, ini mau mecah belah umat. Di saat kita orang berusaha mempersatukan, oh, ada orang-orang yang statemennya memecah belah. Lah, akhirnya kabur mana hak mana batil. Apalagi yang terdepan gelarnya profesor. Ya orang-orang yang tidak profesor jadi mikir itu profesor dan orang pintar. Masa salah? Profesor kan ilmunya sudah sundul langit. Masa keliru? Berarti itu benar tuh. Orang awam, apalagi nggak pernah ngaji dengan ngaji yang semestinya. Ngajinya itu ngaji yang senangnya lucu gitu ya. Gak pernah hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5, sampai hadis sekian ratus, sampai hadis sekian ribu, gak pernah. Tapi ngajinya yang ngaji sesungguhnya guyon, sesungguhnya hiburan. Lah, kapan ngaji? Ya berarti gak ada ngaji. Mungkin baru ngaji ketika khutbah Jumat itu namanya ngaji. Khotibnya khutbah itu baru namanya ngaji. Selebihnya ngaji guyon-guyon seperti itu. Kemudian melihat yang mengkampanyekan toleransi dengan pengertian toleransi sedemikian rupa adalah profesor-profesor, tokoh-tokoh. Nah ini akhirnya jadi kabur, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Nah, ini yang dimaksud. Wa yabghunaha iwaja. Mereka adalah orang-orang yang menghendaki jalan yang lurus jadinya bengkok. Mereka adalah orang-orang yang berbuat hak dipandang jadi batil, batil jadi hak. Wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari akhirat, di mana di akhirat nanti ada pembalasan atas seluruh perbuatan. Lah itu kan orang-orang muslim, masa tidak percaya akhirat? Iya percaya. Tetapi ketempelan orang-orang kafir sehingga kayak ketutup bahwasanya di akhirat nanti nggak ada yang tidak diminta pertanggungjawaban. Semuanya diminta pertanggungjawaban. Perucapan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang terucap kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Semua yang akan dipertanggungjawabkan. Tapi seakan kayak ketutup. Jadi berani sekali menyampaikan sampai ada orang dengan PD-nya ketika ditanya, ini kan postingannya juga tersebar luas. Dia profesor juga. Ketika ditanya,
Eh, bagaimana menurut Anda ini kurang lebih? Bagaimana menurut Anda kalau orang masuk surga harus beragama Islam? Berarti banyak sekali yang tidak masuk surga. Jawabannya sangat enteng. Bagi saya bukan begitu. Di dalam Al-Quran itu disebut yang penting beriman dan berbuat baik. Jadi tidak mempedulikan agamanya apa. Dalam Al-Quran disebutkan yang penting beriman dan berbuat baik. Astagfirullah. Al-Qurannya Al-Quran edisi yang mana? Kok dengan pedenya mengatakan di dalam Al-Quran itu disebutkan yang penting beragama dan berbuat baik. Jadi nggak peduli agamanya apa. Itu bagi saya seperti itu. Astagfirullah. Dan profesor. Nah, sehingga ini menjadikan perkara hak jadi batil, batil jadi hak kabur. Mereka bukan orang-orang kafir, mereka muslim, tetapi akhiratnya kayak ketutup sehingga tidak takut. Sehingga tidak takut. Kayak nggak takut bahwasanya nanti ada pertanggungjawaban. Padahal zaman sahabat seorang sahabat menuturkan, dia mengatakan saya mau menyampaikan satu permasalahan kepada seseorang. Orang ini nggak mau menjawab, menyampaikan kepada yang lainnya. Dia nggak mau jawab, menyampaikan kepada yang lainnya. Sampai berputar di permasalahan ke 300 orang. Kembali ke yang awal lagi, gak ada yang berani jawab. Jadi mereka sangat hati-hati dalam bab amanah ilmu. Gak seperti mereka-mereka tadi dengan gampang yang mengatakan di dalam Al-Quran itu yang ada yang penting beriman dan berbuat baik. Gak peduli agamanya apa. Nah, jadi mereka dikenal Muslim, apa berarti tidak terkena ayat ini? Karena ayat ini berbicara tentang orang kafir. Ya terkena. Ya terkena. Meskipun ini konteksnya orang kafir, tetapi tema yang diambil adalah berdasarkan keumuman ayat. Ada kesamaan dengan orang kafir di sini. Apa kesamaannya? Sama-sama menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Para jamaah rahimakumullah. Mungkin para jamaah kita semuanya sedang sedih. Pasti sedih. Siapa yang tidak sedih? Ketika mendengar ajaran-ajaran liberal mulai laku di Saudi, sehingga Saudi yang selama ini dikenal sangat religi, kemudian di kota-kota tertentu menjadi vulgar kayak gitu. Semua kita masih sedih karena berhasil di pos-pos tertentu memang yang nempatin orang liberal. Sedih ya sedih, tetapi kemudian yang mau kita sampaikan adalah ini keluar dari pembahasan. Yang mau kita sampaikan adalah apa lantas kita membenci Saudi? Tidak. Saudi masih sebagai negara yang terbaik di dalam menerapkan syariat Islam. Kita mengetahui sebuah hadis Anas radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqaw rabbakum." Tidaklah suatu zaman kecuali zaman yang berikutnya lebih buruk dari yang sebelumnya hingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Kalau kemudian yang terjadi tambah buruk dari sebelumnya, tambah buruk dari sebelumnya, tambah buruk dari sebelumnya, Nabi sudah menginformasikan yang terjadi nantinya demikian. Yang terjadi nantinya demikian.
Dan sebelum ini ada keadaan yang sangat buruk lagi. Pembantaian kaum muslimin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sampai cucunya Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah bin Zubair dipenggal kepalanya. Sudah dipenggal kepalanya, dipertontonkan dengan jasadnya, tidak pernah dikubur, dan seterusnya. Wah, itu kezaliman yang luar biasa. Jadi sudah pernah ada sebelumnya. Nah, sekarang seperti itu, ya sedih. Konser-konser dan yang lainnya sedih. Tetapi kita harus mengakui yang terjadi itu kemerosotan yang sifatnya maksiat. Kalau mau dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, yang terang-terangan bukan saja maksiat, tetapi syirik dan bid'ah. Di sana nggak ada syirik dan bid'ah terang-terangan. Dikatakan nggak ada, mungkin kita maksudkan saking sedikitnya syirik dan bid'ah terang-terangan. Sementara di negara-negara yang lain yang terang-terangan itu syirik dan bid'ah. Kalau itu iya terang-terangan, tetapi maksiat, bukan syirik dan bukan bid'ah. Jadi kita katakan masih lebih baik. Kalau mau dikatakan sedih ya sedih. Yang saya maksudkan adalah tidak lantas kita kemudian membenci Saudi, narasinya kemudian tidak mau mendoakan Saudi, jangan. Saudi masih lebih baik. Yaitu adanya orang-orang yang tampil, yang kemudian mengubah-ubah suatu kebijakan dan seterusnya. Karena memang dampak ketika ulama satu persatu diwafatkan, maka yang terjadi pada umat ya seperti itu, adanya kemerosotan. Saya pernah dikasih tahu oleh beberapa teman, ketika Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin masih ada, tidak dijumpai orang jual chicken dengan gambar makhluk yang berupa ayam, nggak ada. Tapi kemudian ketika wafat mulai muncul satu jual chicken gambarnya ayam hidup gitu. Dan memang begitu. Maka hilangnya ilmu kan dengan diwafatannya ulama satu persatu, maka kemudian yang terjadi pada umat kebodohan. Jadi adanya para ulama itu harus selalu kita doakan karena keberadaannya itu menjaga agama. Ketika sudah wafat satu persatu, kemerosotan di mana-mana terjadi. Nah, kembali kepada wayabghudaha iwaja, mereka menghendakinya jalan yang lurus menjadi bengkok. Nah, sekarang PR-nya adalah, ini PR-nya, bagaimana kita yang dengan taufik Allah tidak termasuk di sini. Kita yang dengan taufik Allah tidak termasuk di sini. Tidak akan membikin kedustaan atas nama Allah, tidak akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan tidak akan membagus-bagusan perkara yang batil sehingga dipandang hak, dan tidak akan menjelek-jelekan yang hak sehingga dipandang batil. Kita dengan taufik Allah tidak di situ. Tetapi masalahnya, bisa enggak kita terkena syubhatnya sehingga kemudian kita menjadi orang yang menempuh kebengkokan? Bisa. Maka PR kita adalah bagaimana kita membentengi diri. Karena syubhat itu nyambar-nyambar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak tergoyahkan di jalan yang lurus yang mereka menghendakinya agar bengkok sehingga manusia tidak menempuh jalan Allah, jalan yang lurus itu, tapi menempuhnya jalan yang bengkok. Jawabannya adalah kita harus
kuat manhajnya. Kita harus kuat manhajnya. Manhaj itu cara beragama. Cara beragama. Dan bicara manhaj banyak poinnya. Dan tidaklah poin-poin di dalam manhaj kecuali semuanya dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan kuat sekali untuk menghadapi mereka. Mereka menghembuskan syubhat apa? Maka dengan sangat gampang dihadapi dengan poin-poin manhaj. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada orang membawa syubhat kepada kalian, maka hadapilah mereka kepada nas. Kurang lebihnya Umar bin Khattab mengatakan demikian. Mereka membawa syubhat, maka hadapilah dengan Al-Quran, dengan hadis. Jadi senjatanya adalah memperkokoh manhaj. Di antara poin-poin tentang manhaj yang pertama, sumber hukum adalah Al-Quran dan hadis. Jangan mau dikelincirkan oleh orang yang mengatakan sumber hukum adalah Al-Quran kemudian hadis. Karena nanti dampaknya jauh berbeda. Al-Quran dan hadis, kita tidak pernah mempertentangkan antara Al-Quran dan hadis. Selama hadis itu sahih, maka Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Karena nggak pernah ada pertentangan, nggak pernah ada kontradiksi antara Al-Quran dan hadis. Nah, mereka mengatakan Al-Quran kemudian hadis. Gimana cara mereka beragama? Dalam banyak permasalahan selalu lihat Al-Quran. Kalau dirasa sudah cukup ya sudah, nggak mau melihat hadis. Sehingga dampaknya bahaya sekali. Contoh, mereka membaca ayat Al-Quran, Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka mereka berada di neraka selama-lamanya. Siapapun, kalau dosanya numpuk di neraka selama-lamanya. Ketika dikatakan kepada mereka, tetapi di dalam hadis, bahkan hadisnya sangat banyak. Muslim itu dengan dosa-dosanya yang kemudian menjadikan mereka di neraka, nanti mereka akan keluar dengan syafaat Nabi SAW. Gak perlu melihat hadis, soalnya ini sudah jelas kok. Ngapain lihat hadis? Jadi hadis dibuang sehingga mereka memahami gak ada syafaat. Ini kan sudah mengubah akidah di dalam Islam. Syafaat, ajaran yang harus kita yakini, kemudian menjadi disingkirkan gara-gara orang salah manhajnya. Mereka memandang sumber hukum itu Al-Quran kemudian hadis, padahal Al-Quran dan hadis yang benar. Contoh yang lainnya. Allah berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Innama sesungguhnya yang Allah haramkan kepada kalian adalah bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih bukan untuk Allah. Coba dilihat, Allah berfirman dengan innama. Allah berfirman dengan innama. Innama itu faedahnya adalah hasr, pembatasan. Dalam bahasa kita hanya. Jadi yang Allah haramkan hanya 4 saja. Bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Atau disembelih tidak untuk Allah. Selebihnya halal. Halal. Berarti anjing halal. Halal. Tikus halal. Karena yang haram hanya 4. Ini akhirnya jauh sekali dari yang semestinya. Soalnya salah manhaj.
Mestinya Al-Quran dan hadis. Dan Nabi menegaskan, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Nabi tidak bersabda kitaballahi thumma sunnata rasulih. Tidak pernah. Dan Allah tegaskan keberadaan Nabi itu untuk menjelaskan Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi la'allahum yattafakkarun. Kami turunkan kepada kamu adzikra Al-Quran litubayyana lin-nas, biar kamu jelaskan. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yattafakkarun. Biar kamu jelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka daripada ayat-ayat, biar mereka berpikir. Nah, jadi keberadaannya sebagai penjelas, maka tidak mungkin bertentangan. Selama hadis itu sahih, tidak mungkin bertentangan. Ini yang pertama, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Wah, ini penting sekali. Orang-orang yang mengatakan Natalan boleh dengan melihat ayat begini-begini, toleransi, dalam pengertian mereka seperti ini, kalau tidak demikian berarti intoleran. Ini tidak lain karena dalil-dalil yang ada dipahami dengan maunya mereka. Kalau maunya para sahabat pasti berbeda. Jadi para sahabat harus jadikan parameter. Nggak boleh para sahabat yang pemahamannya dinyatakan sudah sempurna dan mereka dinyatakan oleh Allah sebagai radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka orang-orang yang ridho kepada Allah. Kalau kemudian disingkirkan. Pernah mendengar mereka yang membuat kabur semacam ini, menukir para sahabat begini, para sahabat begini, pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Sehingga terjadi perkara-perkara yang jauh dari jalan yang lurus. Perkara-perkara yang bengkok, ada kalanya ke kanan, ke kiri, ada kalanya nambah-nambahin, ada kalanya ngurang-ngurangin. Itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dalam surat An-Nahl. Yang hak bagi Allah adalah qasdus sabil, jalan yang lurus. Wa minha jair, dari jalan yang lurus ini ada jalan yang bengkok. Imam Mujahid menjelaskan, jalan yang bengkok itu adalah hulu, bainal hulu wa taksir, nambah-nambahin dan ngurang-ngurangin. Hulu berlebih-lebihan dan meremehkan. Itu akhirnya bengkok. Jadi mesti harus kental gimana petunjuk para sahabat tentang ayat ini, gimana pemahaman para sahabat tentang hadis ini, itu harus kental. Ini lisan ini harus kental, sahabat. Yang menyatakan para sahabat itu parameter di dalam beragama itu siapa? Allah langsung. Dan ayatnya mengancam bagi yang tidak beragama sebagaimana para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul padahal petunjuknya sudah sangat jelas dan dia mengambil selain jalannya orang mukmin. Yang dimaksud siapa? Mengambil selain jalannya para sahabat. Karena orang mukmin yang ada ketika itu adalah para sahabat. Menyelisih Rasul padahal petunjuknya sudah jelas dan mengikuti selain jalannya sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami biarkan dia leluasa dengan yang demikian. Kami biarkan dia leluasa dengan yang demikian. Terserah artinya. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa dengan yang demikian. Tapi kelanjutan ayat ini, wa nuslihi jahannam. Akan kami masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ancaman bagi yang tidak memahami Al-Quran dan hadis sebagai referensi di dalam beragama kepada mereka yang tidak menjadikan para sahabat sebagai parameter. Ancaman.
Kemudian poin manhaj yang ketiga, kita harus ngaji manhaj, harus ngaji manhaj, harus. Dan di sini kan ada ya yang nyampein Ustaz Kema ya, judulnya kun salafiyan alal jadah, itu ngaji manhaj itu. Kun salafiyan alal jadah, kalau diterjemahkan jadilah salafi sejati. Wah, kalau teman-teman di subuh ya hampir selesai itu kitab, mungkin tinggal 1 halaman lagi, hampir selesai. Ada juga bukunya Syekh Salim Id Al-Ghilali, Limada ikhtartu al-manhaj as-salafi. Kenapa saya memilih manhaj salaf? Itu juga sangat bagus untuk dibahas. Ini biar kita tuh kuat, tidak goyah. Itu tadi yang kedua, poin manhaj yang kedua. Poin manhaj yang ketiga apa? Yang ketiga, pengertian akal sehat kalau ditundukkan di bawah nos. Pengertian akal sehat kalau ditundukkan di bawah nos. Akal kan hebat, akal hebat. Bagaimana tidak? Dengan akal manusia mengalahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Berarti akal hebat. Tetapi bagaimanapun akal itu lemah. Sehingga harus ditundukkan di bawah Al-Quran dan hadis. Yang menegaskan siapa Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Apa kelanjutannya? Innallaha sami'un alim ya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bagi orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya artinya apa? Jangan melampaui Al-Quran dan hadis. Terus berjalan mengikuti Al-Quran dan hadis. Akal ditundukkan. Jadi ketika permasalahan keimanan, cukup diimani. Jangan bilang tunggu dulu, tak timbang dengan akal. Kalau klop ya saya terima, kalau enggak ya saya enggak mau. Enggak boleh. Iman dan akal, kalau kita berhadapan antara iman dan akal, ambil iman. Enggak pakai babi-bu, enggak pakai pertimbangan-pertimbangan. Karena di dalam agama terlalu banyak yang nggak bisa dinalar. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau agama itu dengan akal, niscaya ketika mengusap khufain, yang diusap adalah bagian bawahnya. Karena yang beraktivitas khufain itu bagian bawah. Ada apa kemudian yang diusap bagian atasnya? Tapi itulah agama. Tidak dinalar tetapi harus diimani. Terlalu banyak perkara yang harus diimani tanpa perlu membanding-bandingkan dulu dengan akal. Nah, contoh orang yang melakukan takwil terhadap sifat Allah karena akal. Saya pernah sampaikan di sini. Jadi ketika kita bilang, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tetapkan sifat untuk Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya, dan sebagaimana Rasul menetapkan sifat-sifat untuk Allah tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif. Jadi apa adanya. Terus bagaimana dan bagaimananya, yaliku bijalali wa uzmatihi, sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya. Karena Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Tetapi kemudian karena memang ada orang yang dari awal terdidik dengan mendewakan akal. Sehingga apapun harus diakal dulu. Tunggu dulu. Kita loh disuruh berpikir. Dia mengatakan, kalau kita mendengar sesuatu, pasti ada action. Pasti ada action. Kita bilang, itu tanaman hijau. Kenapa kita bisa bilang tanaman hijau? Karena ada kuning, ada putih, ada biru. Maka kita bisa mengatakan itu hijau. Ketika kita mengatakan ini jatuh, maka kita langsung ada action. Ini jatuh. Pasti ada action. Kenapa jatuh? Karena ada gaya gravitasi. Nah, kemudian kita mendengar Allah punya tangan. Ya mesti kita bertanya dong tangannya bagaimana. Kemudian kita suruh diam saja, itu namanya ngebiri akal.
Padahal kita nggak boleh mengebiri akal. Akal itu karunia yang Allah berikan, masa dikebiri. Nah, ini namanya akal tidak diturunkan di bawah nas dan juga tidak menjadikan pemahaman para sahabat sebagai murid Nabi langsung sebagai parameter. Lihat ke sana, apa ada para sahabat yang memahami ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah demikian? Tidak ada. Terus sebenarnya harusnya berhenti. Kalau kita bacakan ayat yang berbunyi fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Harusnya sudah berhenti. Allah sudah berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Jangan membuat perumpamaan untuk Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui kalian tidak tahu. Jadi kalau misalnya tadi sebuah barangkali teori akal, barangkali saya nggak tahu istilahnya apa, barangkali teori akal, kita mendengar suatu informasi apa, pasti kita ada action. Ya silakan saja kalau ranahnya ranah makhluk. Oh jatuh, kemudian ada action. Oh karena ada air tergelincir. Kemudian misalnya apa? Misalnya, oh ini tanaman nggak tumbuh-tumbuh. Wah ada action, kenapa? Kurang air, kurang disiram. Ya silakan saja. Silakan saja untuk urusan makhluk. Kenapa kemudian semacam itu dilarikan ketika berbicara tentang Allah? Kemudian menyalah-nyalakan orang yang memahami nas dengan semestinya. Maka sesungguhnya orang-orang semacam ini harus berhenti, sudah harus berhenti ketika dibacakan ayat fala tadribu lillahil amsal. Jangan membikin-bikin perumpamaan untuk Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Ini yang ketiga. Poin daripada manhaj ini yang ketiga. Akal yang sehat adalah akal yang ditundukkan di bawah nas. Apa yang keempat? Banyak kalau bicara masalah manhaj itu poin-poinnya banyak, kita harus tahu semuanya. Biar kokoh, gak kena syubhat. Apa yang keempat? Yang keempat, sebagaimana akal harus tunduk di bawah nas, demikian juga perasaan. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalian tidak dikatakan beriman hingga hawa nafsu ditundukkan di bawah apa yang aku bawa. Aku membawa A sampai Z sudah gamblang. Maka hawa-hawa kalian tundukkan di bawah apa yang aku bawa. Yang terjadi tidak demikian. Ketika disampaikan ini penjelasan Nabi, masa sih ini kan baik. Baik kok apa jelek, ini baik sekali. Waduh, masa sih rasanya nggak pas, ini baik sekali. Wah, agama dengan perasaan. Jadi akhirnya dalil disingkirkan. Masa sih seperti ini aja nggak boleh? Masa kayak gini aja nggak boleh? Rasanya gimana gitu? Ya itu namanya beragama dengan perasaan. Padahal beragama dengan dalil. Beragama bukan dengan perasaan. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini sekedar mudzakarah untuk lebih bisa mentadabburi ayat 19. Untuk lebih bisa mentadabburi ayat 19, bahwasanya orang yang sangat zalim adalah orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Kemudian di sini disebutkan apa kedzalimannya, alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah dan menghendaki jalan Allah tersebut bengkok. Padahal itu jalan yang lurus, tapi bagaimana orang memandangnya bengkok. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka terhadap akhirat adalah orang-orang yang ingkar, tidak percaya. Berarti para jemaah ini terkait dengan apa? Terkait dengan apa lagi? Terkait dengan apa lagi? Kalau mau kita mentadabburikan sangat banyak sekali tadabbur kita tentang ayat ini. Jangan sampai salah pendidikan.
Jangan sampai salah pendidikan. Kalau kita sampai salah pendidikan, kita misalnya menaruh putra-putri kita di tempat yang salah, ya nanti jalan Allah yang lurus akan dipandangnya bengkok. Kalau saya boleh menyampaikan, hati-hati memilih pesantren. Karena tidak sedikit pesantren yang sesungguhnya yang notabene menghindarkan santri dari kesyirikan, tetapi justru memperkuat kesyirikan pada santri. Jadi jangan sampai salah lembaga, jangan sampai salah cari lembaga. Termasuk sekolah. Jangan sampai berpikir, wah yang terpenting gratis, murah. Padahal dilihat kurikulumnya kita mengkhawatirkan. Gimana penanaman akidah kepada anak-anak? Bagaimana pertumbuhan ibadah dan akhlak anak-anak? Gratis kok gratis. Nah ini namanya tidak lulus ujian dengan ujian yang berupa anak. Kalau lulus ujian berupa anak berarti siap dengan segala perjuangan agar anak tumbuh sebagai anak yang soleh. Akidah, ibadah, dan akhlaknya. Karena terlalu banyak syubhat. Sehingga jalan Allah yang sesungguhnya lurus dipandangnya bengkok. Jangan sampai salah di dalam memilih pendidikan. Apalagi kalau kita mau tadabbur tentang ayat ini, banyak. Ya, banyak sekali. Tapi paling enggak, ini sudah merupakan tadabbur kita. Kita sama-sama mengambil faedah dari ayat ini. Karena Allah menyampaikannya dengan narasi yang tidak butuh pertanyaan. Adakah yang lebih dolim dari orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Ini redaksi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Menjadikan kita harus lebih hati-hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.